kita bisa berkumpul ruangan Zoom meeting pada malam hari ini bersama kakak-kakak luar biasa dari Read Aloud daerah di seluruh hampir seluruh kabupaten dan kota ya di Sumatera Barat. Nah, eh, perkenalkan, salam bering salam. Tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita, Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Eh, Salawat asal kita curahkan kepada beliau. Semoga kita bisa menjadi eh, umat beliau yang kelak bisa bertemu dengan bangga gitu ya di surga bersama Rasulullah SAW. Dan yang saya hormati juga Kak Zu dan kakak-kakak semuanya eh, yang sudah hadir malam hari ini di Zoom. Perkenalkan saya Rahmi, Jumita Rahmi bisa dipanggil Ami, Kak, dari eh, Ketua Sumbar Membacakan Nyaring periode ini. Sebelumnya itu ada Kak Zu sebagai foundernya. Baik, mungkin sebelumnya kepada Bapak dan kepada Ibu-ibu ya, nggak ada Bapak di sini. Boleh ditun on kan ya, hidupkan kameranya karena kita sebagai adab bermajelis kita hidupkan kameranya kita saling mengenal nih. Oh, ternyata ini nih ada Kak Eli, ada Kak Vera ya, ada Kak Yelsi gitu. Oke, boleh dihidupkan kameranya ya. Oke. Baik, sebelumnya izin Ami share sedikit tentang eh, profil singkat SMN. Kenapa sih kita berada di sini pada malam ini ya, malam-malam gitu ya ngezoom, eh, mau membicarakan tentang read aloud gitu, membacakan nyaring. Sedikit bercerita kakak-kakak semuanya, eh, Ami eh, masih belum keluarga ya, curhat gitu ya, masih single, alhamdulillah. Mengenal membacakan nyaring itu dulu waktu masih kuliah gitu. Ketika itu Kak Zu sebagai founder membuka untuk kesempatan ya training read aloud waktu itu tahun 2020. Nah, kami ikut gitu sebagai peserta karena waktu kuliah itu sering ikut literasi gitu. Nah, mengenal itu membacakan nyaring waktu itu dengan Bu Rosi Setiawan ya. Mungkin kakak-kakak dan juga yang sudah training of trainer ya. Tadi polling di grup sudah beberapa orang Kak yang ikut training of trainer dan juga BIMTEK membacakan nyaring di Perpusda gitu. Nah, alhamdulillah ternyata perjalanan gitu ya 20 tahun hingga 20 tahun 2020 hingga 2025 ya kakak-kakak kami merasa terharu gitu ya melihat perjalanan ternyata Read Aloud itu sekarang menjadi gerakan nasional gitu. Eh, dan digerakkan di daerah-daerah sampai perpus-perpus daerah kita mendapatkan dana alokasi khusus non, non apa ya non bukan beruntuk bangunan gitu ya non DAK gitu ya DAK gitu. Nah itu ada 8 nggak salah di perpus di seluruh Sumatera Barat. Nah itu beruntungnya mungkin kakak-kakak dan ibu di sini adalah salah satunya. Nah izin ini profil singkat ya sekitar 1 menit saja. Suaranya memang nggak ada kami, nggak keluar suara ini.
Masih di mute suaranya kami. Oke, itu singkat eh, penjelasan apa video tentang SMN ya, sumber membacakan nyaring dan sekarang membuka untuk pendampingan read aloud ini eh, sebagai tindak lanjut ya dari eh, apa namanya BIMTEK yang sudah dilaksanakan di daerah-daerah gitu. Karena alhamdulillah juga SMN seringkali menjadi narasumber gitu di Perpusda di 50 kota ya. Mungkin ada ibu-ibunya di sini, ada Solo juga. Kemarin ada Sawalunto dan beberapa daerah lainnya gitu. Nah, alhamdulillah mungkin kita langsung saja ya Kak ya. Apresiasi dulu, tepuk tangan dulu untuk ibu-ibu di sini. Boleh absen ya yang di kolom chat dari mana aja kotanya gitu ya dan perkenalkan dirinya di kolom chat dan dari kota mana saja, kabupaten mana saja. Nah, gitu. Oke, sambil kita eh, mungkin yang lain juga akan menyusul. Nah, langsung saja kita serahkan ya. Kita perkenalkan dulu nih Kak Zu. Kak Zu ini adalah founder ya, sekaligus pendiri sumber bacakan nyaring, kakak-kakak semuanya. eh, Pendahulu kita dan maksudnya yang meneruskan gitu ya Ami hanya meneruskan gitu jejaknya Kak Zu gitu. Nah alhamdulillah makasih juga untuk Kak Zu untuk kesempatannya dan waktunya gitu ya menyempatkan malam hari ini untuk berbagi dan sharing dengan kita semuanya. Oke Kak Zu, gimana kabarnya malam hari ini Kak? Alhamdulillah, baik sekali ya, Mit. Terdengar suara kakak Mi? Terdengar jelas Kak? Oke, oke, Alhamdulillah. jelas. Ah, Oke, alhamdulillah. Oke, mungkin diserahkan aja ya ke Kak Zu, mungkin untuk sharing-sharingnya. Udah lama juga sebenarnya Mi nggak jumpa dengan Kak Zu nih, karena keliling-keliling terus. Oke, semoga. Alhamdulillah. Ah, ah, iya, Kak Zu juga kesibukannya, kakak semuanya di Rumah Sakit RSUPM Jamil ya, sebagai dokter gitu kesehariannya, jadi sangat sibuk. Nah, alhamdulillah ini waktu Ami kontak Kak Zu, insya Allah siap gitu ya. Sangat beruntung kita malam hari ini gitu. Nah, ini juga direkod nanti mungkin akan kita share juga di Zoom, apa di YouTube ya. Oke, silakan Kak Zu. Waktu Ya, dan tempat Assalamualaikum dipersilakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, eh saya terharu berada di Zoom ini sekarang, Ami. Mengingat mungkin dulu ya awal perjuangan kita mungkin di Sumatera Barat gitu, mulai dari mungkin cuma hanya beberapa orang saja gitu. Akhirnya sekarang hampir di seluruh kabupaten kota di Sumbar sudah dilakukan BIMTEK-nya dan sudah ada perwakilannya nih di Zoom ini. Alhamdulillah dengan waktu kurang lebih 5 tahun ya Mia kita mulai membangun ini di Sumatera Barat yang tentunya dipelopori oleh Ibu Rosi Setiawan ya, di mana beliau yang pertama kali menggaungkan kegiatan retail laut ini di Indonesia dan akhirnya kegiatan ini bisa kita lakukan bersama, nikmati bersama sampai ke daerah-daerah. Nah, jadi mungkin bercerita sedikit tentang em, sumber membacakan nyaring, di mana proses sejarahnya kayak udah lama bah, gitu ya. Iya, jadi ini tentunya kalau di Sumber sendiri, saya mungkin tadi Ami sudah memperkenalkan sedikit ya, saya Zula Musyarifah, biasa dipanggil Kak Zu oleh teman-teman saya di Sumber Membacakan Nyaring. Saat ini saya profesi sebagai dokter spesialis patologi anatomi di bagian laboratorium di Rumah Sakit M. Jamil, sudah berkeluarga dengan 2 orang anak. Nah, saat ini tentunya dalam keorganisasian itu harus terus ada ini ya, harus terus ada yang bertumbuh, harus ada yang akan melanjutkan. Alhamdulillah kali ini kami eh, sebagai tunas-tunas baru nih di Sumber Membacakan Nyaring bisa membawa sampai sejauh ini kemajuan di organisasi Sumber Membacakan Nyaring ini, di mana sebenarnya organisasi ini bersifat kerelawanan gitu ya. Jadi nggak ada yang ngaji gitu ya. Semua kan di sini ikhlas datang gitu ya, nggak ada nanti kami bilang yang datang nanti akan dapat fee naras fee ini ya, fee seperti kalau di pemerintahan ikut rapat dapat amplop. Nah di sini semuanya insya Allah datang semua dengan keikhlasan. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi sumber membacakan nyari ini tadi sudah dijelaskan di video ya. Sebenarnya di mana saya pengalaman pribadi gitu. Jadi mungkin saya pernah beberapa bulan tinggal di luar negeri gitu ya. Saya melihat tepatnya di New York.
Saya melihat di sana perpustakaannya ini memiliki kegiatan yang sangat aktif. Ada namanya baby class, ada yang namanya toddler class, dan karena saya punya anak dua waktu itu saat tinggal di sana, saya membawanya ke perpustakaan untuk mengisi waktu luang gitu ya. Nah, jadi mereka memiliki kegiatan rutin di toddler class atau baby classnya itu membacakan buku gitu ya, membacakan buku sambil bernyanyi, sambil kemudian istilahnya sekarang bukis play gitu ya, sambil mewarnai, sambil membuat sesuatu. Kemudian saya berpikir ini kegiatan apa ya gitu ya. Kegiatannya walaupun mungkin anak saya waktu itu masih kecil, belum mengerti bahasa Inggris, tapi mereka bisa menikmatinya. Nah, akhirnya pas datang kembali lagi balik ke Padang, saya menemukan hal yang serupa dari Bu Rosi Setiawan. Dan akhirnya dengan teman-teman yang memiliki minat yang sama, kita ini nih bilang, yuk kita bikin yuk coba seperti pelatihan atau TOT-nya untuk membaca nyaring. Kita pun akhirnya memberanikan diri mengkontak Ibu Rosi dan sangat ini sekali, Bu Rosi sangat antusias sekali dan menyambut baik untuk melakukan TOT atau Training of Trainer untuk datang ke Sumbar, ke Padang khususnya gitu ya. Dan angkatan pertama tadi yang ada di video kita melakukan pertama kali dan dari itulah dibentuk sebuah organisasi ini yang kita namakan Sumber Membacakan Nyaring yang akhirnya bisa sampai sejauh ini sampai hari ini. Ya, jadi mungkin di malam ini kita sedikit sharing saja gitu ya, sedikit. Nanti kita sama-sama boleh bertanya, berkenalan, dan segala macamnya tentang apa sih tujuannya nih dikumpulkan nanti sama kami gitu ya di Zoom malam ini. Saya share screen sebentar ya. Oke, udah kelihatan ya? Sudah, Kak. Oke. Jadi saya bikin judulnya agak ini nih, Why Read Aloud is So Cool. Tapi kita awali dulu nih dengan fakta literasi di Indonesia. Pastinya di sini teman-teman semua, kakak-kakak semua sudah mengetahui bagaimana gambaran literasi di Indonesia. Ini mungkin cuma sekedar mengulang kembali materi yang sudah didapatkan dari BIMTEK-BIMTEK yang sudah diikuti oleh kakak-kakak semua. Berbagai survei, berbagai scoring, riset gitu ya menunjukkan bahwa Indonesia masih sangat tertinggal sekali di dalam nilai-nilai literasi ataupun nilai minat membaca ataupun tingkat tingkat kecerdasan segala macamnya ya. Kita masih masih di urutan terbawah dari seluruh negara yang ada di dunia. Nah, ini sangat menyedihkan sekali dan ini yang menjadi tantangan buat kita bersama. Kenapa akhirnya Read Aloud ini menjadi bergaung saat ini? Ya. Nah, mungkin kita lanjut ke Sumatera Barat. Nah, di sini juga kita juga melihat bahwa nilai-nilai ataupun scoring-scoring yang didapatkan bahwa tingkat kegemaran membaca, kemudian ini juga masih walaupun tidak terlalu bawah gitu ya, tapi kita juga belum memiliki nilai yang cukup baik. Nah, dari survei pun menunjukkan bahwa sekarang sudah ada peningkatan nih gitu ya. Jadi provinsi yang warganya paling rajin ke perpustakaan, Sumber ini termasuk malahan yang pertama sekarang. Nah, mudah-mudahan itu ada andilnya dari kakak-kakak semua yang ada di sini gitu ya, sehingga membuat orang-orang senang datang ke perpustakaan untuk membaca. Nah, kenapa sih apa penyebabnya rendahnya minat baca Indonesia? Yang pertama, salah persepsi tentang konsep kemampuan membaca pada sebagian masyarakat, di mana persepsi yang beredar bahwa membaca itu adalah sebuah proses yang terjadi begitu saja. Padahal sebenarnya dalam proses membaca itu sangat kompleks sekali, di mana diawali dengan eh, manusia itu mendengar dulu kata-katanya, kemudian kata-katanya itu diproses di otaknya sehingga pada saat itu, setelah itu dia akan mampu untuk mengucapkan kembali. Nah, kemudian ketika mengucapkan kembali dia bisa menuliskannya dalam tulisan yang dimengerti oleh banyak orang lain. Nah, jadi itu kesalahan persepsinya. Kemudian gempuran beragam tayangan singkat yang mempengaruhi rentang konsentrasi. Nah, jadi otak ini sangat menyukai video-video pendek gitu ya. Nah, kita tahu sekali bahwa saat ini gadget dengan berbagai macam video yang cuma 1 menit gitu ya, yang Reels, TikTok gitu. Ini banyak sekali menjadi tantangan buat kita semua. Kenapa? Karena dengan
video-video pendek ini jadi rentang konsentrasi anak-anak sekarang menjadi lebih pendek lagi. Sehingga ketika membaca sebenarnya itu kan perlu konsentrasi yang sangat panjang. Nah, dengan banyaknya video-video pendek gitu ya, tayangan-tayangan singkat ini, maka anak-anak tidak suka menjadi membaca. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa dengan disuguhi tayangan-tayangan singkat yang instan gitu ya. Nah, sehingga mereka tidak suka membaca buku yang memerlukan konsentrasi yang lama. Kemudian lagi terbatasnya sarana dan prasarana membaca seperti perpustakaan dan buku-buku bacaan yang bervariasi. Nah, ini menjadi tantangan juga buat kita, di mana mungkin satu satu provinsi cuma punya yang pemerintah yang punya ya, cuma punya satu mungkin perpustakaan kota atau perpustakaan daerahnya. Nah, jika dibandingkan dengan di luar negeri gitu ya, di mana saya tinggal di New York, beberapa saat di New York itu mereka punya satu istilahnya satu kecamatan gitu. Satu kecamatan mereka punya satu perpustakaan yang punya kegiatan-kegiatan yang aktif. Nah, itu menjadi tantangan kita. Akses untuk mendapatkan buku itu juga masih sulit, sehingga bagaimana kita bisa meningkatkan minat baca sementara yang mau dibacanya aja tidak ada. Dan kemudian tentunya ini banyaknya keluarga yang belum menanamkan kebiasaan wajib untuk membaca. Nah, mudah-mudahan dari kakak-kakak semua yang ada di sini menjadi pionirnya nih sebagai eh, orang-orang yang menggalakkan kegiatan membaca ini. Nah, bagaimana caranya kita menemukan minat membaca? Tentunya ada teladan membaca. Nah, manusia ini ketika sudah terbentuk suatu habit atau kemudian kebiasaan, sangat sulit sekali untuk mengubahnya pada saat dewasa. Nah, makanya kita menganjurkan ini, ritual ini mulai dari sedini mungkin usia anak. Kenapa? Karena semakin cepat dibentuk kebiasaan yang baik, maka ini akan tertanam dari otaknya anak tersebut. Nah, bagaimana cara mendidik anak yang terbaik adalah dengan memberinya teladan gitu ya. Bagaimana kita mau membuat anak-anak kita suka membaca sementara kita sendiri tidak membaca. Nah, itu jadi yang pertama caranya kita menjadi teladan membaca bagi anak-anak kita. Nah, kemudian kita membuat sebuah kegiatan membaca itu sebagai kegiatan yang menyenangkan. Karena otak manusia ini tadi suka yang senang-senang gitu ya. Kenapa dia suka nonton TV? Kenapa suka main game? Karena otak ini menjadi senang gitu ya. Nah, kita buatlah kegiatan yang membuat kita menjadi senang dengan membaca buku. Nah, bagaimana cara yang berikutnya? Tentunya kita sebagai pionirnya di sini paham tahap perkembangan membaca, di mana itu dalam proses membaca itu proses belajar seperti yang saya sebutkan tadi. Proses belajar nggak serta merta orang bisa membaca dengan instan gitu ya. Jadi pada tahap bayi dia seperti apa dalam proses literasinya atau dalam membacanya, kemudian umur toddler, kemudian nanti umur usia SD kelas rendah, kelas tinggi tentu berbeda-beda sehingga dalam memberikan buku ataupun dalam kita mengajak read aloud harus disesuaikan dengan buku dengan tahapan perkembangan membacanya. Terus bagaimana lagi kita membuatnya supaya meningkatkan atau menemukan minat membaca? Kita buatlah area membaca, paling tidak di rumah kita masing-masingnya. Ada suatu area, di sana ada buku ataupun tempat yang nyaman untuk anak-anak ataupun keluarga untuk membaca. Nah, yang terakhir ini dengan membaca nyaring. Jadi mungkin semua udah dapat BIMTEK, udah tahu apa itu membaca nyaring. Nah, membaca nyaring itu adalah sebuah kegiatan yang lebih sederhana gitu ya. Berbeda dengan mendongeng gitu. Jadi hanya dengan mengambil buku, lalu kita bacakan dengan suara, dan harus dilakukan secara rutin setiap hari supaya bisa dapat manfaatnya gitu ya. Nah, manfaatnya ini adalah nilai plus-plusnya gitu ya. Anak bisa mau membaca, dan akhirnya gemar membaca. Nah, jadi kegiatan ini harus dilakukan secara rutin, kontinu, tidak bisa sekali sekali dua kali saja, kemudian bisa membentuk sebuah kebiasaan atau habit membaca. Saya suka memperlihatkan gambar ini dalam setiap kegiatan read aloud, di mana nih seperti ini. Bagaimana vocabulary ataupun eh, satu kalimat itu bisa terbentuk dalam otak anak. Pertama, tentunya dari listening, dari pendengaran. Jadi, anak-anak belajar membaca itu dimulai dari dia mendengar, karena itu yang paling pertama organ yang aktif gitu ya. Nah, em,
organ ini ataupun telinga ini sudah mulai bisa berfungsi pada saat di trimester ketiga dalam kandungan. Artinya bayi itu sebenarnya sudah bisa mendengar di trimester akhir ketika masih berada di dalam kandungan. Nah, semakin banyak manusia ataupun bayi itu diberikan kata-kata ataupun kalimat, semakin banyaklah vocabulary yang tersimpan di otaknya. Nah, pada saat milestone tertentu gitu ya, pada saat di titik tertentu dia akan mengeluarkan apa yang ada di otaknya itu melalui bicara gitu ya, speaking. Nah, ketika dia sudah bicara, kemudian dia kontekskan dengan kalimat, nah, gitu ya, sehingga dia bisa membaca dan akhirnya bisa menulis. Jadi ini kita mulai pertama kali adalah dari proses mendengarkan. Nah, itu makanya read aloud ini sangat penting dalam proses membentuk sebuah literasi ataupun dalam membentuk sebuah kalimat. Nah, ini ada beberapa poin gitu ya dalam read aloud atau dalam membacakan buku. Jadi 3 poin pentingnya dalam read aloud ini ada orang yang membacakannya, ada bukunya atau media cetaknya, dan kemudian ada orang yang mendengarkannya. Jadi inilah 3 poin penting dalam kegiatan read aloud. Yang pertama buku. Nah, tadi mungkin juga sudah dijelaskan bagaimana ketika kita memilih buku, pilihan buku, kemudian pemilihan isi bukunya, dan tentunya ketersediaan sarana dan akses untuk buku. Nah, pilihan buku itu sendiri sebenarnya sudah dibuat seperti rekomendasinya ataupun nah, ini jenis-jenis bukunya ya. Buku itu sendiri sekarang udah lebih beragam, berbagai macam bentuknya yang membuat anak-anak itu tertarik ketika melihat buku, mulai dari soft book gitu ya. Ini biasanya kita pakai untuk bayi ataupun ya di bawah 3 tahun. Kemudian ada paper book yang halamannya itu glossy gitu ya, ataupun board book yang halamannya itu keras atau pop up ataupun sekarang juga sudah banyak dengan e-book. Nah, jadi ini macam-macam dari jenis buku yang bisa kita pakai untuk read aloud. Nah, ini dia perjenjangan buku. Nah, tadi seperti yang sudah disebutkan, ketika kita ingin membacakan sebuah buku, kita harus tahu dulu siapa yang akan kita bacakan. Nah, usianya berapa, kelasnya kelas berapa, sehingga dalam pemilihan buku nggak mungkin anak-anak TK dikasih buku dengan bacaan yang sangat-sangat panjang gitu. Kenapa? Tadi dihubungkan lagi dengan proses tahap perkembangan si anak gitu ya. Usia segitu konsentrasi cuma 5-10 menit dibacakan buku-buku yang panjang dengan kalimat-kalimat yang panjang, tentu mereka tidak akan bisa bertahan gitu ya dalam proses read aloud ini. Nah, makanya kita juga harus pilih dan teliti dalam memilih buku sebelum dibacakan. Nah, yang kedua tadi orang yang membacakannya kita sebagai orang tua atau kita sebagai guru ataupun nanti kakaknya gitu ataupun neneknya, yang perlu kita lakukan adalah konsisten. Nah, kemudian bahwa yang pertama kali bahwa pendidikan itu ada di dalam keluarga. Makanya di sini saya bersyukur sekali ibu-ibu, kakak-kakak semua mau bergabung di sini. Bagaimana kakak-kakak di sini yang menjadi pionirnya untuk membuat sebuah perubahan. Nah, dalam membuat perubahan sendiri itu pun kita harus memiliki ilmunya. Makanya udah kemarin sudah melakukan BIMTEK, melakukan eh, di sini akhirnya kami juga membuat sebuah WA group yang bisa mewadahi nanti kakak-kakak semua untuk terus belajar dan sharing. Dan tentunya menjadi teladan membaca paling tidak di keluarga kita. Nah, yang terakhir ini tadi pendengarnya atau anak-anaknya. Nah, disesuaikan juga dengan usia sehingga itu kita tahu rentang fokusnya. Nah, kemudian dalam read aloud sendiri nanti yang sangat penting adalah diskusi interaktif antara yang membacakan buku dengan yang mendengarkannya. Nah, kemudian juga namanya anak-anak tentunya ada ada drama-drama nih dalam membacakan bukunya. Kita juga harus siap mempersiapkan diri gitu ya ketika misalnya nanti anak tidak konsentrasi ataupun nanti anak ada yang banyak bertanya gitu. Kemudian yang mendengarkan ini kalau mungkin nanti kita menjadi pionirnya nih, menjadi trainernya yang akan nanti mencontohkan ke guru-guru, mencontohkan nanti ke sekolah-sekolah gitu. Yang dibacakan ini anaknya banyak sekali. Nah, itu perlu juga kiat dan tips tertentu nih untuk bagaimana bisa
mengambil fokus dan perhatian anak-anak saat membacakan buku. Dan tentunya tadi pemilihan buku yang tepat. Nah, di sini mungkin ini ya, ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan pada saat kita mau memulai membacakan nyaring. Jadi, dalam membacakan nyaring itu nggak bisa serta-merta datang terus baca gitu ya. Walaupun sebenarnya tadi kegiatannya sederhana, ngambil buku terus dibacakan. Nah, tapi kita harus tahu dulu siapa yang dibacakan, berapa orang yang dibacakan, usianya berapa, so, cocok nggak dengan buku yang saya bawa. Nah, habis itu kita hubungkan mungkin dengan kegiatan ataupun hikmah yang ada dalam buku tersebut, apa yang mau kita sampaikan kepada anak-anak. Nah, anak-anak mungkin memiliki idenya gitu ya dari setiap cerita. Bisa saja bisa jadi berbeda gitu, ya, bisa jadi berbeda dengan apa yang kita inginkan. Misalnya kita menginginkan bahwa misalnya ketika hikmah dari sebuah buku adalah dia selalu dia anak yang pantang menyerah gitu ya. Ketika ada masalah dia mampu mencari penyelesaiannya. Tapi mungkin anak-anak akan berpikir sesuatu yang out of the box dan kita tidak boleh menyalahkannya karena itulah proses dari berpikir kritis gitu ya dari membacakan buku atau read aloud ini. Nah, ini tadi ya, jumlah dan usia anak, waktunya gitu ya. Nggak perlu lama-lama gitu ya. 10 sampai 15 menit itu udah cukup lama gitu ketika membacakan buku, apalagi usia anak-anak yang masih kecil. Nah, habis itu juga karakteristik konten-konten dalam buku ini tentunya kita perlu baca dulu sebelum kita memberikan atau sebelum kita membacakan buku kepada anak-anak. Harus tahu dulu nih isinya apa. Nah, kemudian juga sebenarnya kita sendiri memiliki apa ya, preferensi ataupun kesukaan pada jenis genre buku tertentu. Nah, ini kita manfaatkan ini. Misalnya anak-anak suka dengan mobil-mobilan, mungkin kita bisa cari buku yang berhubungan dengan mobil-mobilan ataupun hobi dari anak kita. Nah, ini dari Jim Trelease. Jadi, no player in the NBA was born wanting to play basketball. Artinya tidak ada satupun pemain di NBA gitu. NBA ini adalah pemain apa liga basket profesional di Amerika yang terlahir ingin bermain basket. Nah, jadi keinginan ataupun gairah untuk bermain basket ini sama tadi, keinginan ataupun gairah untuk membaca itu perlu ditumbuhkan. Nah, jadi dari penelitian-penelitian menunjukkan bahwa read aloud pada anak-anak gitu ya adalah metode tertua, termurah, paling sukses. Metode paling sukses untuk menumbuhkan gairah tersebut. Nah, itu yang ingin kita sama-sama di sini makanya kami apa namanya kita disatukan bersama dalam wadah ini gitu ya. Kita berperan sebagai coachnya tadi. Bagaimana bisa kita menumbuhkan kegairahan membaca gitu ya kepada terutama anak-anak kita, terutama di keluarga kita gitu ya. Nah, sehingga anak-anak itu akan tumbuh menjadi anak-anak ataupun nanti manusia yang sudah tertanam bahwa membaca itu menyenangkan. Nah, gitu ya. Membaca itu adalah suatu kebutuhan buat dia. Nah, seperti itu. Nah, dan tentunya tadi kita nggak bisa bergerak sendiri karena tentunya kita hidup di dalam suatu kelompok masyarakat di mana juga kita akan bergaul dengan anak orang lain. Nah, bagaimana cara kitanya supaya bisa mempengaruhi lingkungan sekitar kita tentunya tadi kita selalu bekerja bersama untuk mencapai tadi tujuan kita yang tadi ya, mencapai tujuan kita bagaimana anak kita tumbuh menjadi anak ataupun manusia yang suka membaca ataupun suka belajar gitu ya. Karena tadi dalam proses pembelajaran itu kita perlu membaca gitu ya. Bagaimana kita mau mempelajari hal baru kalau tidak membaca? Gitu. Dan tentunya di zaman zaman saat ini ya yang penuh dengan gempuran teknologi, bagaimana kita bisa membangun kecerdasan literasi ketika banyak sekali em, informasi-informasi yang beredar gitu ya. Nah, bagaimana caranya informasi ini tadi berpikir yang kita terima itu kita pikirkan gitu ya, berpikir kritis ini informasinya betul atau tidak. Kalaupun betul, apakah kita mau share, apakah baik atau tidak. Tentunya kemampuan berpikir kritis ini tadi ditumbuhkan dengan proses dari ritual tadi gitu ya. Ada sebuah cerita kita bacakan, kita mintakan pendapat si anak, menurut anak bagus atau tidak, kalau tidak bagus bagaimana sebaiknya. Nah, jadi itulah dalam proses read aloud ini anak-anak
dibiasakan untuk berpikir kritis. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini kakak-kakak semua, apakah mau kita jalan bersama dan mengambil bagian untuk masa depan yang lebih baik untuk anak-anak kita? Dan mudah-mudahan jawabannya mau semua ya, karena sudah datang di Zoom ini. Kalau nggak mau, nggak mungkin datang di sini. Nah, jadi itu mungkin sedikit sharing dari saya. Nanti mungkin kami di sini sebagai saat ini Ketua Sumber Pembajakan Nyaring yang mungkin mewadahi retail out ataupun organisasi retail di daerah. Nah, kita harapkan kakak-kakak, ibu-ibu semua yang bergabung di sini menjadi pionirnya nih. Udah dapat BIMTEK gitu ya dari perpustakaan. Terus mau ngapain lagi gitu ya? Apakah ilmu ini harus saya pendam dan terkubur gitu kan? Tentunya tidak gitu ya. Sudah jauh-jauh datang kami ke Solo, ke Pasaman, ke Sawah Lunto, terus dipendam saja dengan kakak-kakak tidak dibagikan ke yang lain. Karena nggak semua dapat kesempatan untuk menjadi peserta di BIMTEK tersebut. Nah, kita harapkan nanti kakak-kakak, ibu-ibu semua yang tergabung di kegiatan ini ataupun di WAG ini yang nantinya mungkin didampingi oleh kami dan teman-teman dari Sumber Membacakan Nyaring menjadi pionirnya nih di daerah masing-masing gitu ya. Bagaimana supaya akhirnya nanti bekerja sama mungkin dengan sekolah-sekolah, bekerja sama mungkin dengan arisan-arisan gitu ya untuk memperkenalkan karena belum belum tentu semua orang tahu tentang kegiatan ini ya, tentang manfaat kegiatan ini, manfaat ritual untuk anak. Nah, jadi sebagai pionirnya untuk menggerakkan orang lain gitu ya, menggerakkan orang lain, komunitas lain, memperkenalkan kegiatan ini ke berbagai orang sehingga mereka tahu oh ternyata banyak loh manfaat dari red laut ini sehingga akhirnya ini seperti bola gitu ya, semakin bola salju yang turun jatuh ke bawah semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak orang yang tahu manfaatnya, semakin banyak orang yang mau menjadi bergabung ikut serta dalam kegiatan ini, sehingga semakin besarlah manfaat yang kita terima. Seperti itu mungkin sharing dari saya. Mungkin ini sedikit gitu ya dari Zulda bagaimana bisa nanti kami juga mengelola semangat ibu-ibu kakak-kakak di sini gitu ya untuk tetap semangat karena tentunya dalam pengelolaan organisasi ataupun pengelolaan ini ada kadang udah coba ke sana sini nggak ada yang mau gitu ya gitu kadang-kadang merasa apakah aku udah bisa gitu ya apakah masih ada rasa perasaan minder gitu ya bisa nggak ya aku saya ngajak orang-orang di sana nanti kalau ditolak seperti apa nah nanti mungkin banyak yang di-sharing sama kami akhirnya bagaimana kami bisa sampai di tahap ini tentunya tadi berkat kerja keras kita semua dan mudah-mudahan ini bisa ditularkan oleh kami ke kakak-kakak yang ada di sini sehingga tadi manfaatnya bisa banyak kita rasakan khususnya di Sumatera Barat gitu dan misi kita gitu ya misi kita di Sumber Pembajakan Nyaring ini bisa terwujud kami alhamdulillah dalam proses ke sana. Sekian saja dari Zulda, dikembalikan dulu mungkin ke kami kalau misalnya ada yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Gimana nih kakak? Eh, Luar biasa ya penyampaian dari Kak Zu. Bikin kita tambah semangat nih. Love-love dulu untuk Kak Zu. Oke, gimana kakak-kakak semuanya? Oh, udah ada yang raise hand nih Kak. Masya Allah, semangat ya. Oke, kita buka dulu untuk sesi pertama. Tiga penanya ya. Kita sesi diskusi dan sharing. Boleh kita sharing atau menyampaikan unek-uneknya gitu ya tentang, oh udah gimana nih tahap tugasnya udah bikin Instagram gitu ya, apa udah bikin grup gitu ya, bikin pengurusan di daerah dan sebagainya boleh disampaikan ya kakak. Oke, kita mulai dulu. Ayo, kok turun tangannya tadi siapa tadi ya kakaknya? Kak Yosi ya. Iya, betul kami. Oke, boleh silakan kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar Waalaikumsalam biasa warahmatullahi sekali, wabarakatuh. Kak Zu, tercerahkan. Baik, kami dari 50 kota, saya Yosi dari 50 kota. Alhamdulillah, tadi baru terbentuk komunitas 50 kota. Pesertanya ada 30 menyebar di hampir 13 kecamatan yang ada di 50 kota. Nah, pertanyaannya adalah langkah apa sih yang bisa yang kami lakukan gitu kan supaya
Kan teman-teman sudah rata-rata sudah pernah mengikuti mungkin BIMPEK atau workshop yang diadakan oleh perpustakaan daerah. Itu kan baru satu kali gitu kan, belum terlalu mantap. Mungkin nggak kami yang sudah tergabung di komunitas ini dibekali lagi atau dikasih triknya oleh kami dan Kak Zu juga. Terima kasih. Izin of cam. Ya. Ya, nggak apa-apa, Kak. Oke, silakan Kak Zu, lanjut, Kak. Ya, terima kasih Kak Yosi, salam kenal ya di 50 kota. Nah, mungkin langkah-langkah yang bisa kita lakukan gitu ya. Mungkin nanti kami juga sebagai ketua komunitas sumber membacakan nyaring yang mungkin mewadahi komunitas retail daerah gitu ya, bisa memberikan sejenis apa ya, dalam tanda kutip pendidikan ataupun pendidikan berkelanjutan kalau di kedokteran gitu ya. Jadi nggak selesai sampai saat ini, mungkin nanti bisa adakan eh, workshop secara online kah nanti ya kami mungkin kita bisa ini ya workshop untuk ini TOT training of trainer biar lebih mantap lagi yakin lagi kadang kita baru sekali gitu ya aduh kalau disuruh tampil depan orang banyak belum pede nih gitu ya belum pede ngomongnya gitu ya baru sekali nah jadi yang pertama dilakukan mungkin untuk Kak Yofi tadi tentunya kita lakukan ini dulu di minimal di keluarga kita sehingga kakak-kakak semua ini terbiasa dulu dengan kegiatan read aloud. Ketika terbiasa bagaimana prosesnya, bagaimana pemilihan bukunya, bagaimana mengatasi dramanya si anak ketika membacakan buku itu. Jadi lakukan pertama secara konsisten dulu read aloud di minimal di anak kita. Kalau mungkin anak kita udah besar-besar ya, di cucu kita gitu ya. Siapa tahu udah ada yang nenek menjadi nenek di sini ya, ataupun keponakan kita, ataupun kalau jadi guru di anak muridnya. Nah, seperti itu lakukan secara konsisten. Nah, kemudian langkah kedua udah tekan ya Kak Yosi gitu ya sudah membentuk suatu eh, organisasi kecil gitu ya. Dan tentunya mungkin di sini Kak Yosi atau Kak siapa yang menjadi ketuanya, menjadi penggeraknya kan tadi yang ikut banyak nih 30 orang. Tentunya kita tidak bisa mengharapkan mungkin semuanya bisa aktif. Cari teman terdekat Kak Yosi yang frekuensinya sama nih Kak Yosi gitu ya. Yang frekuensinya sama. Kalau Kak Yosi bilang bikin ini yuk, temennya yuk gitu kan. Bikin ini yuk. Ayo gitu gas. Nah, seperti itu. Cari mungkin dua tiga orang, nggak perlu banyak-banyak Kak Yosi gitu ya. Cari dua tiga orang yang frekuensinya sama, yang kita bikin ini, dia support, bikin ini, dia ikut menyukseskan. Nah, dari kegiatan yang kecil-kecil aja dulu Kak Yosi gitu ya. Jadi nggak usah mungkin berpikir satu kecamatan atau apa. Kita bikin dulu yuk kegiatan misalnya nanti di 50 kota ada kalau di Padang ada Car Free Day. Kita ngumpul yuk gitu ya, bawa buku kita masing-masing. Kemudian eh, kita bawa anak-anak kita jadi mereka melihat nih anak-anak membaca buku yang unik-unik gitu, yang bagus-bagus. Nah, tertarik sambil kita memperkenalkan organisasi kita, memperkenalkan nanti mungkin namanya apa gitu ya 50 kota membaca nyaring atau read aloud 50 kota gitu ya nah baru nanti kan orang penasaran ini kegiatannya apa kemudian perlahan-lahan kita juga memulai kegiatan di sumber membacakan nyaring ini pelan-pelan gitu ya kayak sih ya untuk bisa dikenal banyak sekarang sampai ke banyak kota kabupaten di Sumbar tentunya bertahap dari kegiatan yang kecil-kecil atau mungkin kegiatan kalau misalnya nggak bisa secara offline bisa sekarang banyak sekali media media online gitu ya kita misalnya dari Instagram Live gitu ya, ataupun mungkin nanti bikin Zoom. Jadi nggak usah berpikir mungkin yang kegiatan yang besar-besar kita bikin festival apa gitu ya, atau mungkin membuat workshop apa, mulai dari yang kecil-kecil dulu. Nah, kemudian ketika sudah banyak orang yang tahu, banyak orang yang tergerak, barulah buat acara yang lebih besar, lebih banyak secara kualitas kuantitasnya. Itu mungkin Kak Yosi, atau mungkin ditambahkan juga sama kami nih, gimana ininya pengalamannya ya dalam membesarkan sebuah komunitas membacakan nyaring atau ritual ini. Iya, baik. Terima kasih, Kak Zu. Ya, betul. Betul banget ya yang dibilang oleh Kak Zu. eh, Tadi tuh benar kita mulainya dari yang kecil-kecil dulu, yang gampang-gampang dulu, yang paling dekat dengan kita. Eh, karena eh, kami ya, walaupun belum berkeluarga itu sering bacain buku ke ponakan gitu. Jadi mulai dari mungkin kakak-kakak yang belum ini, coba dari ke adiknya kalau masih kecil atau ke keponakannya. Nah, mulai dari rumah dulu sih kalau dari kami. Nah, sama juga mungkin ibu-ibu di sini yang ada anak-anak kecilnya di tetangganya, di rumahnya ya mulai dari rumah dulu. Terus kita mulai
Kalau misalnya di 50 kota tadi kami lihat ya dikirim ada luar biasa Kak. Ada Bunda Literasi juga ya di pengurusannya ada maksudnya ada berbagai kecamatan di daerah juga tersebar gitu pengurusnya. Nah, ini suatu hal yang positif ya menurut Ami. Jadi mungkin kakak-kakak seperti Kak Yosi yang di 50 kota itu stakeholdernya sudah terbentuk gitu di kepengurusannya. Nah, tinggal lagi bagaimana menyusun mungkin kegiatan-kegiatan yang sederhana ya Kak, nggak usah perlu ribet-ribet dulu gitu. Namun bisa berdampak gitu, setidaknya untuk pengurusnya dulu. Nah, nanti kalau misalnya kegiatannya itu terasa menyenangkan ya, kalau orang di dalamnya happy gitu, orang di dalamnya senang, pasti akan menular gitu keluar gitu. Nanti akan dilirik oleh, kegiatan apa itu ya? Maksudnya ritual itu apa ya? Jadi kayak orang tuh menjadi tertarik dan semoga menjadi efek bola salju tadi seperti yang Kak Zu bilang gitu. Orang menjadi tertarik dan orang juga ikut-ikutan gitu ya. Oke. Mungkin itu tambahannya sedikit Kak. Semangat terus Kak Yusi. Mungkin kita ke depannya boleh diusulkan ya pendampingan seperti apa yang diperlukan gitu. Kita usahakan untuk kita bersama-sama di sini menggiatkan gitu ya ritual di Sumatera Barat. eh ada tanggapan mungkin dari Kak Yusi? Terima kasih Kak Ami, Kak Zu. Alhamdulillah ada jalan terang. Alhamdulillah tadi kami memang yang hadir ada beberapa ya, hampir 15 orang. Itu udah berkomitmen, mungkin ya angka kecil-kecil dulu. Kalau Hmm. butuh pendampingan kami untuk lebih skillnya terasah, nanti berarti dari Red Alert Sumbar siap membantu. Insya Allah siap. Ya, baik. Oke, terima Insya Allah kasih kita. banyak. Izin Kak, Alhamdulillah, Assalamualaikum. saya juga guru kan. Jadi di sekolah saya bacakan tiap hari. Jadi anak-anak udah mulai nampak reaksinya gitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, Merinding kami nih Kak Zu. Merinding kami baik, serius. lanjut. Terima Iya, kasih. terima kasih Kak Yosi. Alhamdulillah, semoga niat baik kita diridhoi oleh Allah ya Kak ya. Semoga dimudahkan di 50 kota dan juga kabupaten lainnya. Kami Amin. siap untuk melaksanakan mungkin training of trainer ya, biar kakak-kakak di sini siap menjadi trainer gitu ya. Nggak AMI lagi, mungkin ya kakak-kakak SMN terus, jadi kakak-kakak di setiap daerah juga siap gitu menjadi trainer nanti di apakah itu di sekolah-sekolah di kabupaten atau kotanya membutuhkan trainer itu nah kakak-kakak lah yang menjadi pionir gitu ya. Nggak jauh-jauh lagi ke 50 kota gitu yang dari Padang, nanti kakak-kakak yang di 50 kotanya sendiri gitu yang menjadi trainer gitu. Oke, lanjut dulu. Izin Ada kami, yang, oh ya, siap. Silakan ke ya Afwan Kak nggak bisa Atika dulu ya. melihat. Iya, Kak Iya, Atika. silakan Kak Afwan Atika. nggak bisa open cam. Iya, baik Kak, Ya, silakan Kak. ya Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Atika Halimah Musaiba, biasa dipanggil si Umi Atika. Kebetulan Kak dari Kabupaten 50 Kota juga, yang sama Ibu Yosi tadi. Kita baru rapatnya tadi, baru bertemu dengan teman-teman tadi, saling mengenal, dan akhirnya sama-sama punya tujuan sama, punya keinginan sama, kita terbentuklah kepengurusan. Nah, tadi benar yang kalau boleh menyambung kata uh, Bu Yosi tadi, ada TOT, Training of Trainer. Mungkin ini bukti pembentukan ini kita minta ada nggak dari trainer pelatihan khusus untuk kita pengurus. Itu yang pertama. Yang kedua, selama ini kami apakah Red Alert ini sudah gimana caranya dia udah masuk ke sekolahkah, program ke sekolahkah, atau bagaimana, sejauh apa, dan sudah sampai mana prosesnya, di mana kami bisa berperan di masuk ke sekolah-sekolah, karena sepertinya kalau bicara bisnis, apa bukan bicara bisnis sih, kalau bicara pasar nih gitu, yang paling gampang kita tangkap yang banyak anak-anaknya kan di sekolah. Nah, itu apakah bisa ada pelatihan untuk guru-gurunya juga? Mungkin selama ini sudah ada sih guru-gurunya. Nah, hanya saja eh, gimana nih intensnya kalau kita punya program utamanya itu ngejar ke sekolah dulu gitu. Itu mohon saran dan masukannya dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Atika dan Kak. eh, apakah Kak Zu, yo, boleh saran Kak? Kan Kak Zu dulu deh. Silakan Kak. Iya.
Baik, mungkin nanti ini ya, Kak Ami nanti dengan tim-tim yang ada di Sumber Membaca Nyaring harus lebih giat lagi nih karena ya kakak-kakak di sini kayaknya semangat banget gitu ya. Ini menjadi tantangan juga nih bagaimana Sumber Membaca Nyaring bisa menjadi tadi wadah dan bisa membantu teman-teman di daerah dalam membangun komunitas retail laut di daerahnya. Nah, tadi pertanyaan dari Kak Atika tadi ya. Em, Kalau misalnya tadi ada beberapa sudah terbentuk orang-orang yang berkomitmen untuk memajukan komunitas. Nah, mungkin di sana ada apa namanya, ada kenalan dengan guru-guru di sekolah tertentu gitu ya. Waktu itu kita juga memiliki salah satu anggotanya dari Sumber Mecah Nyaring ini, namanya, aduh, yang di Bukit Tinggi siapa? Aduh, ya Allah, aku lupa. Kayak ini Yang Kak, guru, kayak kayak ini. ini. Kayak ini, kayak ini nih guru di Bukit Tinggi. Jadi dia memanfaatkan organisasi gurunya di Bukit Tinggi gitu ya. Dia tergabung dalam organisasi guru dan memasukkan kegiatan uh, Ritual Laut ini ke kegiatan salah satu mungkin kegiatan yang dilakukan di organisasi tersebut. Dia nanti ada kegiatan yang seperti bukan workshop, jadi pertemuan apa itu ritual laut. Kemudian juga dia karena guru dia melakukan ritual laut itu di sekolahnya, kemudian mengajak teman-teman guru di sekolahnya untuk melakukan ritual laut kepada anak-anaknya, anak-anak muridnya. Dia yang mengajarkan bagaimana lah read aloud yang baik itu seperti apa tujuan dari read aloud ini, dan dihubungkan dengan mungkin nanti ada pelajaran yang di sekolah gitu ya, pelajaran tertentu, kemudian gurunya mempersiapkannya itu dengan membacakan buku dulu gitu ya, membacakan buku, kemudian dihubungkan dengan materinya yang ada. Jadi dari hal-hal yang kecil yang bisa kita manfaatkan. Jadi bisa nanti dilihat lagi mungkin sama Kak Tika dan Kak Yosi, ada nggak dari teman-teman yang sudah datang ini yang profesinya guru gitu ya. Mungkin yang tergabung dalam organisasi guru di 50 kota gitu ya. Nah, ya, ketika misalnya ada kegiatan, usulkan. Usulkan di sana kita bikin yuk sejenis seminar kah? Oh, kalau misalnya workshop agak terlalu berat, mungkin sekedar sharing gitu ya, sharing session tentang read aloud, apa itu read aloud, seperti itu. Dan kita perlihatkan bagaimana asiknya read aloud ini kepada peserta yang hadir gitu. Kadang kita juga dibacakan aja ya sebagai orang dewasa, kita dibacakan buku rasa menyenangkan gitu ya, apalagi pada anak-anak gitu ya, dengan gambar-gambar bukunya yang bagus, kemudian dengan suara-suara yang lucu, seperti itu. Jadi kita memanfaatkan semua kondisi yang ada. Nah, jadi tadi nggak usah sulit-sulit dulu, cari yang paling mudah gitu ya. Kalau misalnya nanti tergabung misalnya di ada arisan RT gitu ya, boleh nggak saya kasih sharing session gitu ya dengan apa namanya eh, di acara arisan tersebut. Dulu mungkin saya dalam memulainya gitu ya setelah workshop ataupun TOT gitu Bu Rosi, di Padang itu ada namanya My Lovely Child Clinic, ini klinik anak gitu ya. Saya ajak teman-teman saya yang sudah ini datang yuk ke hari ini gitu ya, banyak anak-anaknya karena di sana ada playgroundnya gitu kan. Terus kemudian ya udah kita duduk aja, kemudian kita ngobrol-ngobrol, bawa bawa buku, kemudian bawa peraganya. Akhirnya anak-anak yang ada di sana ikut tertarik, ikut datang, ikut duduk gitu kan. Kemudian kalau anak-anaknya tertarik, tentu orang tuanya tertarik gitu ya. Dilihat terus barulah ada diskusi. Nah, jadi dari hal-hal yang mudah-mudah saja dulu gitu ya, mudah seperti itu sehingga kita tidak merasa terbebani gitu. Jadi kita melakukan hal-hal yang menyenangkan juga dalam eh, proses pengembangannya gitu. Ya nggak usah berpikir ribet, berpikir aduh susah ya kayaknya nggak bisa. Ya udah kita datang aja ke taman kota gitu ya, bareng-bareng kita duduk di sana, bawa buku, kemudian bawa anak-anak kita gitu ya. Karena ada kumpulan anak-anak itu menyenangkan, seru gitu ya, bawa makanan masing-masing. Jadi orang-orang itu boleh gabung nggak boleh gabungnya gitu. Silakan bergabung, seperti itu silakan datang. Nah, jadi hal-hal yang mudah-mudah aja dulu karena tadi eh, kalau kita berpikir terlalu berat, terlalu ribet, akhirnya nggak jalan-jalan. Itu mungkin kami. Masya Allah, ini juga kejutan semangat nih buat Ami, juga KSMN ya khususnya, dan juga semuanya teman kakak-kakak di sini. Bener banget, apa kita nggak bisa yang ribet-ribet dulu gitu, yang hal yang menyenangkan-menyenangkan dulu kita coba
bikin gitu ya dari hal yang sederhana. Mungkin ibu-ibu di sini ada yang kadar posyandu gitu ya, atau ada yang ternyata mungkin di rumahnya ibu-ibu PKK gitu. Nah, coba ya, manfaatkan lingkungan terdekatnya ya, circle-circle-nya kalau bahasa sekarang ya, circle-nya gitu ya, untuk mencoba memperkenalkan read aloud itu. Nah, kalau misalnya tadi pertanyaan Kak Atika tentang trainer untuk pengurus ya, bisa, insya Allah kita agendakan ya kalau misalnya memang semuanya eh, membutuhkan gitu. Nanti kita akan atur waktunya ya kalau dengan Bu Rosi untuk menjadi trainer apa jadwal training of trainernya gitu. Nah, untuk kayaknya udah dijawab lengkap ya oleh Kak Zu tadi tentang bagaimana ke sekolah-sekolah ya. Kalau setahu Ami, eh, salah satu pengurus di SMN juga ada yang guru PAUD gitu ya, kepala TK Dek, Teacher Yayu. Nah, teacher itu bilang memang read aloud ini menjadi salah satu poin penilaian gitu ya. Kalau misalnya menilai sekolah gitu. Nah, sayangnya gitu ya selama teacher itu ke daerah-daerah gitu ya karena teacher juga salah satu tim penilai gitu ya di sekolah ditemukan banyak bahwa guru-guru kita di daerah masih belum paham gitu, masih belum mengenal gitu read aloud yang baik gitu, atau mungkin memperkenalkan buku yang read aloud yang kita bahas seperti malam ini gitu. Nah, mungkin itulah peran-peran dari ibu kakak-kakak di sini untuk memperkenalkan itu gitu ke sekolah-sekolah yang ada di daerah karena eh, cukup luas ya Sumatera Barat. Sangat luas gitu. Jadi sangat butuh peran-peran kakak-kakak di sini untuk ke sekolah-sekolah. Nah, semoga nanti bisa menjadi gerakan bersama gitu. Kalau misalnya kita insya Allah bisa bersama-sama untuk menjadi relawan ya. Nah, itu. Ya, Mungkin itu sebenarnya untuk kan udah ada ya kami gerakan literasi sekolah sebenarnya kan memang digaungkan gitu ya. Cuma kan kita ah, lihat dalam prosesnya itu kadang tidak sesuai dengan yang kita harapkan sebenarnya gitu ya. Nah, ya, misalnya anak-anak umur apa kelas 3 bacaan buku yang tersedia di sana novel-novel atau apa kan susah gitu ya anak umur berapa kelas 3 disuruh bacanya novel gitu kan padahal sebenarnya itu belum di tahap perkembangannya gitu ya tahap perkembangan membacanya walaupun mungkin udah lebih lebih advance gitu ya. Nah, di situ jadi peran kita bersama bagaimana nih supaya guru-guru itu diajak ini loh read aloud, ini loh caranya, begini loh prosesnya sehingga eh, GLS ini atau Gerakan Literasi Sekolah ini mendapatkan tujuannya atau goalnya gitu. Jadi bukan hanya sekedar anak baca buku udah gitu kan. Kan ada misalnya 15 menit membaca buku ya, tapi apakah anak-anak akhirnya jadi berpikir kritis dengan suatu informasi kan itu yang sebenarnya kita inginkan. Apakah ini menjadi bisa membentuk karakter anak yang suka membaca gitu kan. Nah, nah itu dia yang kita mungkin menjadi PR kita bersama. iya betul. Juga kemarin juga kami ikut kegiatan literasi ya sama penulis-penulis. Ini kritikan juga ya untuk mungkin eh, kepada guru di sekolah gitu. Karena guru itu kan iklannya minat baca gitu. Mungkin di sekolah-sekolah guru-gurunya juga bahkan mungkin tidak suka membaca mungkin ya. Nah itu tantangan juga ya Ibu ya, kakak-kakak semuanya. Nah itu makanya kita di sini berperan saling ya, saling membantu gitu ya untuk menyukseskan gitu program gerakan literasi nasional karena gerakannya sudah ada gitu. Kalau tidak mengapa Read Award menjadi suatu gerakan nasional gitu ya. Itu makanya Read Aloud itu sangat diperlukan makanya diadakan BIMTEK ya BIMTEK gitu dan sudah banyak juga sarananya seperti 1.000 buku gitu ya. Nah, kendalanya 1.000 buku ini tidak dibacakan. Maksudnya bukunya hanya menjadi pajangan kan bahkan katanya ke daerah-daerah itu masih ada yang plastiknya belum dibuka Kak Zu. Udah setahun gitu ya masih duduk di raknya dengan rapi gitu ya. Mungkin kakak-kakak ada yang di sini punya 1.000 buku. Nah, itu diapain itu bukunya? Kalau misalnya kita udah tahu nih ilmunya dibacakan nyaring. Nah, terus apa lagi kegiatannya gitu ya? Mungkin nggak hanya sebatas BIMTEK ya. Nah, itu makanya kita adakan buangan apa ya membuka WA grup itu nah dengan Bismillah ya Kak Zu. Dengan Bismillah. Nah, itu alhamdulillah ketemulah orang-orang di Zoom ini kakak-kakak di sini 30 orang di sini gitu. Nah, itu ya. Oke. Apakah ada lagi?
Mungkin tanggapan dulu ya kepada Kak Mungkin Atika. Kak, Mm-mm. Sudah ya Kak ya. Oke, mungkin kita lanjut ya Kak. Ke penanya berikutnya ada Kak. Siapa dulu ini udah yang on on mic ya. Ada ya Kak Kak. Vera ya. Boleh Kak Vera dulu Kak Farah setelah ini ya Kak. Silakan Kak Vera. Baik, terima kasih Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vera. Saya mengelola rumah baca, membaca Bunda di Pasaman Barat. Kemudian juga baru kemarin dan hari ini ada BIMTEK membaca nyaring di Pusda atau Dinas Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat. Memang ilmu baru bagi kami, memang baru kemarin lah kami mendapatkan ilmu tentang membaca nyaring ini gitu ya. Tapi alhamdulillah kegiatan membaca nyaring sudah kami lakukan di TBM kami, Kak. Kami juga sudah berkunjung, saya juga seorang guru, saya berkunjung ke sekolah-sekolah yang terdekat di sini. Kemudian kami juga sudah menginisiasi bersama Bunda Surya, Bunda Desma, dan banyak rekan-rekan di sini sudah kami gabungkan ke grup WA yaitu Reading Aloud Pasaman Barat. Jadi kami mungkin masih ingin tahu lebih banyak lagi, ingin menggali ilmu lebih banyak lagi tentang membacakan nyaring ini. Jadi mungkin kami sangat senang apabila nanti mungkin ada uh, TOT gitu ya, atau ada Zoom lagi nantinya tentang membaca nyaring ini, sehingga kita bisa bersama menggerakkan gemar membaca dan meningkatkan bonding dengan membaca nyaring itu. Itu mungkin itu mungkin bukan pertanyaan Kak, mungkin tanggapan dari kami dan kegembiraan kami dengan bertemunya kita di komunitas Reading Aloud itu. Reading Aloud ini. Demikian Kakak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami PR tuh kami. Kita bikin ke kami ya. Ini namanya tutorial mempersulit hidup Kak Zul. Masya Allah, banyak dikasih PR ini malam ini. Insya Allah ya Kak Vera ya, Masya Allah di Pasbar ini sangat banyak anggotanya di grup Kak. Luar biasa semangatnya di Pasaman Barat ya. Peserta BIMTEK juga ya 3 hari ini ya Kak. Kakak di Pasaman Barat udah mendapatkan juga ilmu read aloud gitu. Nah, insya Allah ini untuk juga permintaan tentang training of trainer ya Kak ya. Insya Allah kita agendakan untuk Zoom berikutnya ya. Kita laksanakan dulu seperti tugas yang sudah berjalan. Nah, nanti akan kita agendakan berikutnya insya Allah. Terima kasih juga semangatnya ya kakak-kakak di Pasaman Barat. Luar biasa ini. Eh, oke, lanjut mungkin. Karena sudah malam juga ya kepada para Reda Prima Bahri. Oke, Silakan terima Kak. kasih Kak ini. Sebelumnya salam kenal, saya Reda Salam dari kenal Padang Kak. Panjang. Masya Tepatnya Allah. saya, iya tepatnya saya di Kecamatan Batanggasan. Sebenarnya senang banget ketemu ada kesempatan untuk gabung bareng-bareng sama teman-teman pegiat Read Aloud yang ada di Sumbar. Karena sebelumnya tuh saya di bareng sama teman-temannya yang daerah luar di Jawa, Jabodetabek gitu kan ya. Ya, namun saat ini saya domisilinya Padang Pariaman dan kebetulan di grup WA kita baru saya seorang yang di Padang Pariaman. Dan selama ini kebetulan saya udah pernah ikut TOT bareng Bu Rosi kami. Nah, pertanyaannya karena sekarang saya sendiri, sebentar sayang. Baiknya selama ini tuh saya read aloud-nya memang ke anak-anak aja. Ke anak-anak aja. Nah, paling kalau ke keluarga, kalau ada sepupu mereka yang pulang atau enggak ke anak-anak tetangga ya pokoknya deket-deket rumah aja dulu gitu kan ya. Dan pertanyaan saya, baiknya sebentar sayang, baiknya saya fokusnya ke publikasi sosial media dulu yang read aloud Padang Pariamannya atau nyari temen buat barengan agar bisa masuk ke entah itu PAUD. Karena ketika sebelumnya saya pernah tuh ke Nagari kan kami untuk maksudnya gini, ketika saya berkunjung kan sebelumnya kami tuh di Agam. Kalau di Agam kan udah
jauh lebih baik gitu kan, perpustakaan nagari mereka ada. Jadi anak-anak tuh kunjungannya tuh ke perpus nagari kalau di Lubuk Basung. Ketika pulang bener-bener ke kampung, kemana kita ya gitu kan? Di rumah itu lagi. Pasti mereka butuh sesuatu yang baru gitu. Walaupun dibacakan lagi. Nah, ketika di sini, ketika kita main yuk ke sekolah, karena anak-anaknya belum sekolah nih, ke TK, ternyata mereka nggak ada ketersediaan bukunya. Dan kebetulan saya bisa kemarin itu masuk ke nagari-nagari, mereka nggak nge tuh, gimana ya? Eh, Pak, kasih bantuan dong ke TK-TK-nya atau ke PAUD-nya, kasih bukunya board book aja, karena itu sesuai dengan usia mereka gitu kan ya. Maksudnya apa tuh? Oh, ternyata belum sefamiliar itu rupanya gitu. Ketika saya masuk ke nagari sebelahnya lagi, ketika ngobrol-ngobrol sama ibu kepala sekolah, mereka bilang gini ke kami, harus dibacain gitu. Kebayang nggak sedihnya kita ketika kita tahu read aloud itu seperti apa dan mereka para pendidik berekspektasi dibacain. Inyo malompe-lompe nak kaado awak kadidangan. Nah, ekspresi seperti itu gitu kan ya. Tapi kan mereka memang belajar semua itu dari mendengar. Oke, baiklah, berarti pemahaman dari kita para pendidik dulu ini yang disatukan gitu kan ya, bener Kak Ami. Tapi ketika bergerak sendiri kayaknya nggak punya teman, gitu. Jadi baiknya saya gimana nih? Makasih Kak Ami dan Kak Zu atas kesempatannya. Assalamualaikum. Masya Allah, Balik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Reda. Aduh, termention ini. Sebenarnya Kak Reda nggak sendirian, Kak. Ada Oh Ami iya, di sini. oke, oke, Karena oke. Ami asalnya juga dari Padang Pariaman dan Masya Oke, Allah, bener. daerah sendiri ini, Masya Allah. Iya Ya nggak bener. apa-apa Kak Reda. Eh, Ya mungkin dari Kak Zu dulu nih Kak. Ini sebenarnya tahu ya fakta literasi di daerah-daerah kita itu berbeda antara Padang Panjang, Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman itu kami tahu itu beda-beda kondisinya Kak. Nah ini gimana nih Kak Zu? Ya, ya, jadi kami juga sudah sebutkan ya, kita mungkin nggak bisa menyamakan antara satu daerah dengan daerah lain. Ada mungkin yang aksesnya udah lebih bagus karena didukung misalnya oleh pemerintahnya ataupun oleh organisasi atau komunitas lain yang sudah banyak gitu ya, sehingga mungkin kita fokus kepada daerah tempat-tempat terdekat kita. Sebenarnya di Padang Pariaman udah pernah diinisiasi sama Kak Yudel ya. Kak Yudel cuma sekarang sudah berpindah domisili ke Bukit Tinggi, sehingga mungkin yang di Padang Pariaman belum ada lagi nih yang handle. Nah, mungkin saran saya, karena kemarin Kak Yudel kan sudah memulai nih, mungkin nanti bisa dipertemukan nih kami dengan Kak Yudel. Ada nggak Oh, mungkin mungkin. temannya yang diajak gitu ya, yang pernah diajak di Pariaman, di Padang Pariaman itu. Nah, bisa kontakkan nih gimana kalau kita Oh, memulai boleh. kembali berdua. Tapi Iya. memang Kak Reda, ke kerja sendiri itu walaupun mungkin ada kami di sini, ada Kazu di sini, tapi kan tentunya Kak Reda yang langsung langsung berkenalan, langsung ketemu dengan orang di sana Bener-bener. sendiri itu rasanya capek ya Kak Reda ya. Aduh aku bingung nih mau ngapain, mau curhat juga ke siapa. Nah, jadi memang sebenarnya Kak Reda bertemu atau paling tidak dua tiga orang ya Kak Reda yang punya tadi yang mempunyai eh, starting point yang sama gitu sehingga sudah sama-sama nih pemahamannya sudah sama, semangatnya sama sehingga bisa bergerak bersama. Nah, jadi udah ada dua tiga orang kita mulai dari kegiatan bolehlah yang kecil dulu misalnya kita sosialisasi ke misalnya di sekolah di sekolah anak Kareda kah atau mungkin nanti ada yang guru. Nah, kita sosialisasi di tempat kita dulu yuk ya tadi karena nggak semua guru memiliki pemahaman yang sama tentang manfaat read aloud ini. Jadi merasa beban gitu ya ketika dimintakan bacakan buku gitu. Nah, itu tugas kita bersama Kak Bener-bener. Reda. Iya, oke, Hmm, baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Tambah kami silakan kami. Iya betul. Kak Zu, Kak Reda ya. Kita dulu di SMN ada berdua Kak dari Pariaman. Ada namanya uh, Astagfirullahaladzim. Kak Yudel Nilastia dan Yudel. Ami ya. Biasanya waktu di Pariaman itu Kak Yudel itu dia menginisiasi rumah baca Kak.
Jadi ada 1.000 bilik, istilahnya itu rumah bilik baca gitu ya. Yaitu ada warung, terus di sana dihibahkan gitu buku karena SMN ada program donasi buku ya. Kemarin itu ada program ke Pariaman gitu ada berbagi buku dan sekaligus read aloud. Nah, gitu sih Kak karena mungkin kita tahu ya, Ami tahu bagaimana keterbatasan di Nagari, di Padang Pariaman, untuk masuk ke Nagari itu, mungkin kita masuk ke yang bisa aja dulu ya Kak ya. Nah, mungkin kalau Kakak di tempat tinggalnya ada teman gitu ya, mungkin yang sama anaknya seumuran gitu Kak. Cari agak 2-3 orang seperti yang Kak Zul bilang tadi. Nah, mulai aja dulu. Nah, bangun sembari membangun medsosnya. Nah, Ami lihat Kak Reda juga basic untuk membuat kontennya mungkin bisa ya Kak ya. Kita mulai dulu dari yang kita bisa aja. Nah, ini nanti Baik. bisa komunikasi juga, karena Ami tinggalnya di Malintang Kak. Oh, Uh, ya, uh, Insya Allah. oh iya, Pak Hami, tadi saya kan ngulik-ngulik tuh yang di sosmednya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Padang Pariaman. Ketemu Mm-mm, kontak personnya kan, kontak mm-mm. personnya, saya chat gitu, bagaimana entah sudah ada programnya, tapi sayanya nggak update info, kan kita nggak tahu. Tapi slow respon sepertinya. Aduh. Iya, insya Allah. Ini Kak, ini eh, info dulu ya Kak ya. Ada di Kota Pariaman sih, lebih tepatnya nanti ada Bintek juga bulan Oktober insya Allah. Nah, kalau di Padang Pariaman memang mungkin belum dapat ya Kak ya dana DAK-nya. Nah, nanti bisa dihubungi aja kalau saya di Pariaman, apakah bisa ikut atau enggak. Bagaimana ya untuk di Padang Pariaman. Nah, karena memang kami belum juga pernah nih ke perpusdanya gitu ya. Nah, sekolah-sekolahnya. Pernahnya waktu itu ke TK, Kak. Ke TK ada ke waktu itu memberikan donasi buku juga ke apa namanya? SDLB, Kak. Eh, ke sekolah LB gitu. Nah, gitu. Ya, Mm-mm. baiklah. Terima kasih Kak Ami. Ya, semangat terus ya Kak Reda. Insya Allah nggak sendirian Iya, ya. Kalau iya misalnya sendirian baiklah, aku nanti sudah merasa semangat sendiri. mencari temannya biar nggak sendirian. Iya, baiklah, baiklah. Insya Allah, Alhamdulillah kita dipertemukan di sini, bukan hal yang kebetulan ya Kak Reda ya. Iya Itu benar. Insya Allah semuanya kita diatur oleh ketemu hari Allah. Minggu ya Kak Ami. Insya Allah. Ya, lupa ini Iya. mau ngabarkan juga kepada kakak semuanya, hari Minggu tanggal 28 SMS ada SMN sebagai salah satu kolaborator ya di agenda pesta literasi di Gramedia. Acaranya di Taman Budaya. Nah, kakak-kakak udah ada juga yang kontak kami akan ikut gitu ya. Kita bertemu dan di sana di Taman Budaya tanggal 28 jam 10 sampai jam 12 insya Allah. Nah, Ya kami mungkin juga ini pengalaman Zolda juga gitu ya, ya waktu Kak. audiensi ke perpustakaan daerah gitu. Alhamdulillah sih makanya kita itu manfaatnya atau apa namanya ya, silaturahim gitu ya. Ketika kita membangun jejaring ke berbagai orang gitu ya, kita berteman dengan baik gitu kan. Kemudian ketika itu saya mencetuskan apa namanya, audiensi lah gitulah ke kepala kearsipan dan perpustakaan Kota Padang, dan kebetulan yang mengenal ini adalah teman saya yang lain. Akhirnya dia menghubungkanlah, saya bisa bertemu dengan kepala perpustakaannya gitu ya. Kemudian ngobrol segala macam dan disambut dengan baik kegiatan-kegiatannya, dan sekarang juga kita punya salah satu anggota pengurus SMN ini, staff di sana gitu ya Kak Elvi, sehingga akhirnya menjadi kegiatan-kegiatan SMN itu bisa dilakukan di perpustakaan daerah. Nah, jadi bisa coba gitu ya, main-main ke perpustakaannya gitu kan, kemudian bertanya-tanya dengan stafnya gitu. Kalau misalnya ada yang mengenal kepalanya atau apanya, bisa kita audiensi, kita membawa sejenis bahan, ini loh komunitas kita, kita ingin bekerja sama membangun literasi di perpustakaan ini. Seperti itu mungkin gitu, Kak, eh, caranya gitu ya. Jadi se tadi jangan menganggap mungkin semua kegiatan ini jadi beban gitu ya. Jadi lakukan yang semampunya. Saya mampu misalnya saat ini berkunjung ke perpustakaan, audiensi dengan stafnya, silakan. Dengan guru-guru, ayo gitu ya. Jadi yang mana memungkinkan untuk kakak-kakak semua lakukan. Jadi jangan dianggap beban. Aduh, saya belum bisa ini, nggak apa-apa. Yang bisa aja dulu seperti itu. Oke.
Gitu ya Kak. Insya Allah eh, semangat terus untuk Kak Reda di Padang Pariaman. Eh, Lanjut, apakah ada lagi? Kita maksimalkan sampai jam, udah mau habis ya, 3 menit lagi. Udah ya Kak ya. Satu lagi ada dari Kak Surya Tresna dari Pasaman Barat. Silakan Kak. Baik, kami terima kasih kesempatannya. Salam dari Surya Tresna di Pasaman Barat. Salam juga buat Kak Zul. Saya senada dengan Bunda Vera, kami sangat berterima kasih sekali gitu ya, sudah diwadahi untuk membuat RA ini dan dikasih pula materi-materi yang sangat bermanfaat untuk kami gitu. Cuma saya di luar itu saya ingin menanggapi Kak Reda tadi sedikit. Kami di Pasaman Barat, alhamdulillah ketika ada RA ini mengajak gitu kan, menginisiasi di daerah-daerah, kawan-kawan itu langsung sambutannya hangat karena kita di sini juga punya komunitas TBM gitu ya, forum TBM. Jadi mungkin saya sedikit saran mungkin kepada Kak Reda tadi ya, mungkin bisa menghubungi TBM-TBM yang ada di daerah gitu. Jadi pasti mereka menyambut hangat gitu karena sedikit banyaknya TBM-TBM itu juga sudah berinteraksi dengan anak-anak gitu kan. Jadi mereka pun saya yakin pasti butuh juga untuk mengembangkan bagaimana read aloud ini yang bagus gitu. Jadi itu saja mungkin kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dapat info juga ya Kak, di Pasaman apa di Solo Sawalunto kemarin katanya di setiap nagari itu udah ada di perpustakaan di nagarinya perpustakaan yang 1.000 buku itu ya Kak. Di Padang Panjang juga gitu. Nah, sepertinya kalau kami lihat di Padang Pariaman mungkin baru beberapa TBM gitu yang dapat. Nah, mungkin kita bisa cari tahu ya Kak. Cari tahu untuk di Padang Pariaman di mana saja yang mendapatkan itu. Nah, Masya Allah, ini semakin malam semakin membara ini Kak Zu. Gimana nih Kak? Kak Zu, sampai jam berapa ini? Baru join Kak, maaf Kak. Masya Allah. Eh, Boleh Kak? Oke lah, boleh. Lagi semangat nih, nggak apa-apa. Kita tangkap Enggak apa-apa. semangatnya. Masya Allah, oke. Silakan ke siapa dulu Kak? Amelia dulu ya, tadi ya Resen ya. Setelah ini Kak Ika ya Kak. Eh, Silakan Ada Kak. kedengaran suaranya Kak? Dengaran Kak Amel. Nah, kedengaran. Lagi ngasuh. Nah, Masya Assalamualaikum Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sayang. Mohon maaf, telat karena di HP nggak bisa Zoom, jadi pindah ke laptop. Kameranya juga blur ya. Nah, saya mungkin udah beberapa kali ketemu sama Kak Rami atau Kak Zulda ya di Pustaka Provinsi ya di Padang. Kebetulan saya sekarang domisilinya di Solo, aslinya Padang Pariaman, dan benar tadi kata Bunda Surya ya. Nah, kita di forum TBM kita emang ada program-program kayak membaca nyaring, read aloud gini juga merupakan salah satu program dari TBM gitu. Nah, saya mau tanyakan itu, apakah boleh read aloud ini menjadi bagian dari TBM? Jadi setiap kegiatan TBM gitu kan, jadi read aloud ini diikut sertakan gitu. Jadi kalau tidak pun ada pengurus read aloud-nya, kita eh, melaksanakan read aloud-nya bareng teman-teman TBM gitu. Bisa nggak Kak? Gitu. Bisa banget Kak Amel. Itu makanya ini Kak Amel menjadi pionirnya nih. Jadi mungkin teman-teman di TBM itu belum mungkin udah familiar, tapi paling tidak kita kasih tahu loh ilmu-ilmunya apa ya, step-stepnya ataupun pakem-pakemnya nih, walaupun nggak strict banget harus begitu ya, tapi paling tidak kasih tahu kalau ritual itu seperti ini. Ketika misalnya anak bertanya pada saat dibacakan nggak masalah, atau ketika anak bertanya di luar konteks ceritanya boleh loh gitu ya. Nah, jadi dikasih tahu apa sih step-stepnya dari membacakan nyaring. Nah, itu mungkin tugas kita bersama nih, sehingga nanti ketika misalnya TBM itu punya kegiatan, jadi ritual ini sebagai kegiatan di TBM-nya dan bisa mungkin nanti dikembangkan setelah ritual melakukan kegiatan book display gitu ya, mungkin ke depannya gitu kan, Iya. membuat animasi, membuat misalnya origami berdasarkan cerita gitu ya, membuat origami bunga, menggambar ini yang sesuai dengan ceritanya. Jadi
menarik anak-anak itu setelah membaca, dia melakukan aktivitas yang relate sama bukunya. Itu Hmm, kegiatan yang menyenangkan buat anak-anak. Jadi boleh banget, Amel. gitu. Jadi untuk yang anu Kak, untuk hari Minggu mau bertanya itu kegiatannya apa aja gitu. Soalnya rempong bawa anak. Masya Allah. Ya, hari Minggu itu kegiatannya kita dari Telot dulu, Kak. Telot sama Bukis Play. Bukis Play-nya itu mungkin untuk anak yang di atas 5 tahun ya, Kak. Karena kita pakai gunting. Jadi kita Oh, menggunting itu origami ya Kak ada ya. bikin zine, Kak. Jadi buku, Oh, Zain. Zain ya. Itu nanti buku gitu ya. Karena dari Gramedia, jadi kita ada buat Zain gitu, Bukis Play-nya. Mm-mm. Oh gitu ya. Ya, setelah itu mungkin kakak ada juga kegiatan ya, habis itu ada Ahmad Wadi ya, penulis-penulis Iya. kayaknya jam 1 gitu. Mm-mm. Yang agenda telotnya dari jam 10 sampai jam 12, Kak. Iya, insya Allah dari Solo kita mau berangkat dari pagi. Masya Allah, ditunggu Kak. Insya Allah, semoga. Kesempatan ketemu kan sama rekan-rekan SMN. Masya Allah, iya. Alhamdulillah. Masya Allah, semoga dimudahkan ya Kak. Kasih ya Kak Zulda, Iya, Kak Rahmi. makasih Kak. Iya, sebenarnya itu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah yang diharapkan ya Kak Zul. Bukan boleh lagi, tapi itulah yang kita harapkan gitu. TBM-TBM kita yang membacakan nyaring gitu. Oke. Nah, terakhir mungkin ya Kak Ika ya. Karena kita istirahat juga nih ya anak-anaknya. Silakan Kak Ika. Ya, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dulu Kak. Saya Ika dari Batu Sangkar. Kak Zu, salam kenal juga. Kak Ami, kemarin kan udah WA Kak Ami nih soal ini bertanya karena di Batu Sangkar belum ada kan soal read aloud. Saya sebenarnya read aloud ini kan baru dilaksanakannya di rumah gitu. Jadi baru ke anak-anak read aloud. Jadi eh, pengen tahu gimana sih sebenarnya read aloud ini apakah hanya kita membacakan nyaring saja ke anak-anak atau ada SOP yang lainnya gitu. Pengen belajar dulu gitu karena ini benar-benar dari nol. Saya kan aktivitasnya istilahnya di belakang layar ya. Aktivitasnya bantuin suami di manajemen lembaganya gitu. Jadi kerjanya cuman di rumah, belum ada aktivitas sosial keluar gitu. Jadi pengen balik lagi gitu kayak zaman-zaman kuliah dulu gitu Kak Zu. Kayak kami pengen balik ke masyarakat gitu. Jadi cuman ini kendalanya aku Ika baru lahiran. Jadi ada di Ubud. Eh, Masih sibuk dengan ASI-nya dan segala macam. Memang udah berkomitmen pengen direct breastfeeding eksklusif sampai 6 bulan gitu. Cuman semangatnya untuk menghidupkan literasi di daerah tuh sekarang lagi muncul gitu, lagi menyala. Ya, menurut menurut Kak Zu sama Kak Ami, kira-kira eh, mau mulai dari mana gitu? Karena bingung. Saya juga belum ikut training of trainer kan, jadi masih istilahnya masih blank gitu. Mau mulai dari mana gitu? Apa mesti cari rekan dulu saja atau gali ilmu dulu saja gitu? Karena kan kalau lagi semangat ini pengennya langsung dimulai gitu loh Kak Zu. Karena kalau nanti nggak ditunda-tunda, takutnya semangatnya padam gitu. Ya, makasih kami. Masya Allah, makasih Kak Ika. Alhamdulillah ya bisa bergabung. Silakan Kak Zul. Iya, makasih. Semangatnya ini yang perlu dijaga ya. Kak Ika, jadi mungkin tadi merasa mungkin belum ada ilmunya. Berarti sebenarnya sih semua ini bisa kita lakukan bersamaan gitu ya. Jadi nggak harus nunggu kita ilmunya mumpuni dulu nih baru kita berbagi gitu ya. Sebenarnya bisa kita sambil mencari ilmu. Nanti kita ini ya kami ini jadi PR buat SMN nih kayaknya ya untuk mengadakan TOT biar lebih lebih pede gitu ya, lebih pede nih kakak-kakak semua di sini ketika menjadi pionir karena tadi mungkin beda ya ketika misalnya untuk membacakan ke anak ya kita cukup tahu step-stepnya membaca nyaring itu seperti apa gitu ya tadi nanti ada saat persiapan sebelum mulai persiapannya kemudian saat membaca seperti apa setelah membaca seperti apa mungkin ada step-step yang harus kita jalani sehingga tujuan dari membaca nyaring yang ini tercapai gitu ya.
Nah, itu mungkin nanti Kak Ika bisa sambil menunggu TOT di sini, kan banyak sebenarnya TOT dari retelot daerah lain yang mengadakan. Nah, jadi mungkin kami boleh share nih TOT terdekat dari daerah lain yang mengadakan, silahkan ikut. Nah, seperti itu. Jadi sambil berjalan. Dan sekarang juga buku-buku juga yang membahas tentang retelot juga cukup banyak sekarang ya. Salah satunya buku saya, sekalian promosi. Terus, nah, jadi di situ ada yang membahas buku lebih teknis, ada yang membahas lebih ringan. Nah, kalau mau yang agak lebih ilmiah berbobot itu yang bukunya Jim Trelease itu ya, tentang retail art itu lebih dalam lagi dibahas tentang manfaat segala macamnya, sainsnya tentang retail art. Jadi belajar itu bisa sambil jalan, jadi nggak harus ilmuku harus seperti orang yang ahli gitu ya. Nggak, jadi apa yang sudah kita punya silakan. Nah, kemudian tadi em, dimulai dari yang kakak kak ini bisa aja dulu. Misalnya saat ini misalnya cuma di rumah. Ya udah bikin aja dulu mungkin komunitas secara media sosial gitu ya, media sosial dari komunitas nanti mungkin di Batu Sangkar apa namanya dibuat komunitas retelotnya bikin secara media sosial atau di media sosial kita aja dulu. Bagaimana kita mungkin prosesnya membacakan buku ke anak atau share-share informasi manfaat retelot untuk anak gitu ya buat kayak konten-konten feed di Instagram gitu ya tulisannya ada tulisan manfaat retelot. Nah, seperti itu. Jadi eh, hal-hal yang kecil yang bisa dilakukan saat ini aja dulu Kak Ika. Jadi kalau misalnya mungkin nanti baru ada di Batu Sangkar, ih lihat ada loh yang seperti ini gitu. Nah akhirnya eh, ada yang menghubungi mungkin nanti Kak Ika untuk bisa sama-sama bekerja sama. Saya juga melihat Bu Ros itu juga dari konten di media sosial gitu kan. Nah jadi sama-sama melihat konten gitu kan, sama nih ini kita gitu ya. Interest kita. Nah, bagaimana caranya untuk mengembangkan nanti bisa setelah itu. Jadi hal-hal yang bisa kita lakukan aja dulu dan tadi namanya semangat itu bisa padam, bisa menyala lagi. Nah, makanya eh, kalau bisa tetap bergabung dalam komunitas yang tadi circle-nya sama sehingga ketika ketika lagi akhirnya semangatnya nggak ada nih melihat teman lain mereka bisa loh dengan kegiatan kecil-kecil gitu ya. Nah, kayaknya jadi semangat lagi gitu Kak Ika. Jadi intinya sih jangan menjadi beban dalam menggerakkan orang-orang di sekitar kita. Cari yang bisa gitu ya. Cari yang bisa kita lakukan saat ini, cari yang bisa kita mampu laksanakan saat ini, dan mencari apa inspirasi dari teman-teman kita karena tentunya teman-teman kita di sini banyak sekali dia memiliki ide-ide acara. Nah, tiru aja gitu ya amati, tiru, modifikasi sesuai dengan kemampuan kita. Gitu. Jadi nggak harus berat berat kita melakukan kegiatan sendiri pun sebenarnya bisa gitu ya sendiri pun bisa men-sharing-sharing tentang ilmu ritelat ataupun kegiatan ritelat itu juga sudah menjadi bagian dari penyebarluasan tentang ritelat gitu, Kak Ika. Makasih Kak Zu. Insya Allah. Terjawab ya Kak ya. Iya, Kegelisahan Semangat Kak Dani. Ika. oh iya Kak Ami, Ika boleh, berarti boleh bergabung ke grup WA-nya berarti sekarang. Boleh. Ami gabungkan ya Oke. Kak. Iya, Insya Allah. siap, siap, Alhamdulillah siap. siap. Terima Ya kasih. siap. Terima kasih Kak Assalamualaikum. Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Eh, baik, mungkin itu ya untuk hari ini. Eh, silakan kakak-kakak jangan lupa diisi form kehadirannya. Ini untuk rekap kita ya di SMM, kakak yang hadir ini siapa saja gitu ya. Kemudian untuk penutup mungkin kita foto bersama dulu. Yang bisa on cam silakan Ibu, Kakak semuanya. Izin ya Ibu-ibu kalau ini Ami panggilnya Kakak gitu karena di sumber komunitas itu panggilnya Kakak gitu. Eh, ya baik, Kakak-kakak semuanya silakan on cam kita foto dulu. Akan diambil dulu jilbabnya ya. Baik, oke, kena. Baik, Masya Allah rame ini Kak. Masya Allah, kakak Ami sangat senang serius malam hari ini. Masya Allah. Baik, kita hitung mundur ya. Ada lagi? Ya, masih ada. Satu. 1. Oke.
Satu, dua, tiga. Sebentar, langsung dikirim ya. Hmm, mana grupnya ini? Ya, ya, mungkin salam literasi. Sudah, loading ya, Kakak. Sepertinya, oh udah ya. Oke, mungkin salam literasi dulu, karena Ami nggak bisa diwakili oleh kakak aja. Tangan kanan ya, kakak. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Terima kasih banyak Kak Zulda untuk kehadirannya, waktunya juga sudah diganggu ini malam-malam. Jujur, Sami sangat bahagia ya, sangat senang gitu bisa bertemu dan berkumpul dengan kakak-kakak semua di sini, walaupun secara online ya, by Zoom. Dijaga terus, mungkin tadi seperti Kak Kakak bilang ya, Kak Ika, semangatnya sedang menyala ini. Nah, mari kita jaga terus nyalanya gitu ya. Kita nyalakan terus di Sumatera Barat. Kakak di sini sebagai perwakilan ataupun eh, ya api-api yang sedang membara ini, mari kita eh, jaga terus semangatnya. Jazakumullah khairan kasiran kepada semua kakak yang sudah meluangkan waktunya dan hadir di grup WA yang belum digabungkan, mungkin nanti akan digabungkan dan follow up dari kegiatan ini. Silakan diikuti terus grupnya dan diselesaikan ya tugasnya. Dan insya Allah kita berkumpul lagi di kesempatan berikutnya. Insya Allah. Oke, selamat istirahat ya kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. Kasih kasih kami, kakak Kak Terima semuanya. kasih Sampai ketemu. kakak-kakak. Ibu. Iya.